Selamat pagi sahabat cloning. Seorang pemimpin ikhlas merebahkan tubuhnya sebagai jembatan bagi pengikutnya. Menjadi leader sejati. Sahabat cloning, kali ini kita akan membahas leadership sejati. Seperti yang disampaikan dalam quote tadi itu, menjadi seorang leader adalah mempersiapkan pengikutnya dari satu tempat ke tempat yang lain, dapat menjadi sebagai jembatan. Para ngikutnya dapat melewati jembatan tersebut untuk tiba di tujuannya. Ini adalah sejatinya leader sejati. Bahkan leader sejati tersebut rela membuat tubuhnya diinjak oleh pengikutnya agar dapat ke tempat tujuannya. Karena di tempat ini bagaikan sungai yang bergejolak. Itulah yang dapat dilewati. Sahabat cloning, bila kita menjadi leader sejati, bila kita menjadi pemimpin sejati, maka kita harus mempersiapkan pengikut kita menjadi dapat ke tempat tujuannya. Ini terinspirasi beberapa tahun yang lalu, persisnya tahun 2018 ketika saya baru join di salah satu perusahaan multinational company yang lazimnya setiap 3 bulan itu ada satu meeting atau pertemuan di regional. Ada 7 negara yang hadir di sana. Lalu setiap 3 bulan tersebut kita harus mempersiapkan satu bahan presentasi kita. Hati saya belum siap, mental saya belum siap. Pemimpin saya namanya Bapak Bimal Balasingham dan beliau adalah sudah menjadi almarhum. Saya sangat hormat kepada beliau. 1 minggu sebelum acara tersebut, beliau sudah menanyakan kepada saya apa bahan presentasi saya. Lalu di brief satu persatu dan harus saya jelaskan satu persatu. Semula saya merasa terbeban, tapi saya tahu saya sedang dipersiapkan. Dan saya merasa makin mantap, saya merasa makin siap. Tiba pada saatnya di regional tersebut, persisnya di Bangkok waktu itu. Setelah beberapa negara presentasi dan sang pemimpin sejati yang saya sebutkan namanya sebelumnya adalah berdiri sebagai MC. Apa yang dikatakan oleh beliau? Dia mengatakan bahwa presenter berikutnya ini adalah namanya Reguel dan kemudian akan menyampaikan materinya seperti ini. Di brief sedikit. Sehingga saya merasa menjadi sangat lebih confident, lebih siap. Kenapa? Leader sejati saya telah mempersiapkan saya kepada satu titik itu sehingga saya lebih mudah melewatinya. Bapak, Ibu sekalian, teman-teman semuanya, ya. Apakah kita menjadi star seperti kalau kita nonton film India misalnya? Apakah kita masih seperti Shah Rukh Khan? Apakah kita seperti Ram Punjabi? Dalam buku Cloning for Success kita, bila kita ingin memberikan cloning, membuat satu cloning kepada yang berikutnya, maka ketika Shah Rukh Khan zamannya sudah berakhir, maka kita akan bisa menjadi seperti Ram Punjabi yang menyiapkan another Shah Rukh Khan. Percaya kepada leader. Mengapa saya percaya kepada pemimpin sejati saya? Pertama, karena dia telah mengalaminya. Jadi beliau ini telah international experience, sudah pengalaman. Jadi yang pertama, beliau sudah mengalaminya. Yang kedua, seorang pemimpin mengenal siapa kita, siapa Reguel, dengan groginya seperti apa. Lalu beliau tahu persis seperti apa yang saya alami dalam hati saya. Dan secara konsisten, sebelum, pada saat, dan setelahnya, beliau selalu mengevaluasi perjalanan karir saya. Dan tentunya, pada saat saya mempersiapkan diri saya, beliau selalu mencarikan way out, jalan keluar. Bukan fokus pada persoalannya, tapi fokus pada solusinya. Pada hari ini, saya juga ingin sharing bagaimana pemimpin sejati itu.
Saya teringat setiap tanggal 2 Mei di Indonesia ini ada namanya Hari Pendidikan. Ya, itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, pemimpin sejati ada 3 posisinya. Di depan, dia selalu menjadi teladan. Apa yang dikatakan dalam bukunya itu adalah ingarso sung tulodo. Kita harus menjadi teladan kalau kita di depan. Kita harus bisa narik yang dari belakang ke depan. Dan seorang pemimpin bisa jadi dia di tengah. Ketika dia di tengah, dia bisa mengayomi satu dengan yang lainnya. Membuat akur, membuat rukun. Menjadi sangat powerful kepada tim itu. Apa yang dikatakan? Ya, ing ngarso sung tulodo tadi. Ya, kemudian juga ing madya mangun karso. Kalau kita di tengah, kita harus mengayomi. Dan yang berikutnya, ya, saya sangat pengagum daripada Ki Hajar Dewantara ini adalah kalau posisi kita di belakang, kita harus bisa mendorong. Itulah yang dikatakan tuturi handayani. Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya. Ketika posisi ini tidak ada yang terbaik. Semua sama baiknya. Dimanapun posisi kita, kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi pengayom. Kita harus bisa mendorong. Nah, pada saat kita mendorong, pada saat kita mengayomi, pada saat kita menarik, di zaman now, bagaimana leadership sejati? Dua pendekatan. Ada yang dinamakan push, ada yang dinamakan pull. Bagaimana membuat leadership sejati lebih permanen? Leader sejati itu adalah bagaikan sebagai magnet. Daya tarik. Akan berbeda dengan mendorong. Kalau mendorong, yang kita motivasi tersebut akan mengatakan, baik Pak, ini dari pengalaman saya mengatakan, one day saya akan seperti itu. Tapi kalau kita sebagai magnet yang menarik, kita sebagai magnet yang menarik semua pengikut-pengikut kita datang dari internal, dari diri mereka, dan ia yang memutuskan, this is day one. Hari ini saya akan ikut Anda. Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat cloning, kita harus memilih. Apakah gaya push yang kita prioritaskan atau pull? Pada kesempatan ini, supaya leadership sejati itu menjadi lebih hebat, menjadi lebih permanen dalam diri kita. Biarlah para pengikut kita secara sadar mengatakan kepada kita, Pak, hari ini saya ikut Anda. Itu adalah leader sejati. Jadi ibaratnya kalau cinta, bukan kita yang mencintai orang itu, tapi orang itu adalah yang mencintai kita. Bukankah lebih enak posisinya kalau kita dicintai dan kita lebih mudah memasukkan ide-ide, mengkloning kepada pengikut kita tersebut. Maka dari situ, Bapak Ibu semua, jadilah kita magnet, jadilah kita daya tarik, jadilah kita menjadi sumber magnet yang sangat kuat bagi pengikut kita, karena kita akan menjadi sponsor, akan kita untuk memperluas pengikut-pengikut kita. Bapak Ibu semua, terima kasih. Jadilah leader sejati, jadilah magnet bagi pengikut Anda. Terima kasih, selamat pagi.